Acara Youth Alive dilakukan Departemen Kesehatan guna membangun orang muda yang lebih sehat. Seminar Guru Sekolah Sahabat Anak-Anak Conference Jakarta diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Dan sejumlah berita menarik lainnya telah kami siapkan hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News menyajikan berbagai berita kegiatan Gereja Advent di Indonesia Barat. Bersama saya Farator dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat membuat kegiatan dan seminar untuk para remaja dan orang muda. Pada tanggal 16 hingga 18 Mei 2025, Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat membuat kegiatan untuk para remaja dan pemuda yang disebut dengan Youth Alive. Bertempat di Blessings Hills, Trawas, Jawa Timur, acara ini diikuti oleh berbagai remaja dan pemuda dari daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Acara Youth Alive ini merupakan sebuah acara yang diharapkan dapat membangun ketahanan remaja dan dewasa muda untuk mendorong kehidupan yang sehat, bermakna, bebas dari kecanduan dan penderitaan emosional, mempromosikan pilihan hidup yang sehat baik secara fisik, mental maupun rohani. Acara ini juga berfokus untuk melatih dan memberdayakan pemuda agar menjadi pemimpin yang mampu menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar melalui kegiatan yang tentunya diharapkan dapat membangun diri, membangun persahabatan, kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta rasa peduli dan tangguh dalam diri orang-orang muda. Salah satu dari 3 narasumber yang hadir ialah Pendeta Jimmy Havelar, Direktur Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat, memberikan topik mengenai narkoba dan nafsa. Pendeta Jimmy Havelar menekankan agar anak muda tidak terpengaruh dengan anak muda yang lain untuk menjadikan generasi yang sehat dalam Kristus. Turut hadir Pendeta Gute Mahaedi, Direktur Kesehatan Conference Jakarta, dengan pemaparannya yang menekankan agar generasi muda mengenali karakter dan kepribadian diri untuk mengembangkan potensi terlebih menjalankan penginjilan. Tak lupa Dr. Marizalin Alfanoso, Direktur Kesehatan Divisi Asia Pasifik Selatan, hadir memberikan seminar dan tantangan bagi orang muda untuk sehat dan bersinar di tengah kegelapan dunia. Kiranya melalui kegiatan ini, banyak anak muda hidup lebih sehat secara fisik, mental, dan rohani, dan mempengaruhi lingkungannya agar hidup lebih sehat. Conference Jakarta melakukan Teachers Camps bagi guru-guru sekolah sahabat anak-anak. Pada tanggal 3 hingga 4 Mei 2025, Departemen Pelayanan Anak-Anak Conference Jakarta melakukan pembekalan kepada guru-guru sekolah sahabat gereja yang bernaung di Conference Jakarta. Bertempat di Bogor, Jawa Barat, kegiatan ini bukan hanya membekali, namun juga mengenalkan kurikulum sekolah sahabat baru, yaitu Alive in Jesus. Acara ini menghadirkan para pembicara seperti Pendeta Stimson Hutagalung beserta istri, Ibu Roliana F. Sibuya. Dalam sesinya, mereka membagikan prinsip-prinsip mendasar dalam membina anak-anak dengan kasih Kristus, serta pentingnya peran guru sekolah sahabat dalam membentuk karakter rohani sejak dini. Turut mendukung acara ini, Pendeta Leonard Mamentu, Direktur Departemen Rumah Tangga dan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat, dengan materinya yang memberikan pandangan luas mengenai arah pelayanan anak-anak di masa mendatang, serta pentingnya pembangunan kurikulum agar relevan dengan tantangan zaman. Para peserta juga disegarkan dengan penjelasan menyeluruh mengenai kurikulum baru Alive in Jesus yang disampaikan oleh Ibu Esther Ratu, Direktur Departemen Anak-Anak Conference Jakarta. Kegiatan ini semakin hidup dengan adanya simulasi kelas oleh para praktisi, yaitu Ibu Pendeta Natalina Setiono yang memimpin simulasi kelas Baby Steps dengan memperlihatkan bagaimana mengajar anak usia 0-12 bulan dengan cara yang interaktif dan penuh kasih. Sementara itu, Ibu Zea Sumampau memimpin simulasi kelas beginner untuk usia 1 hingga 3 tahun yang memberikan contoh konkret
pengajaran dengan metode yang kreatif dan menyenangkan. Dengan adanya Teachers Camps ini, para guru sekolah sahabat anak-anak diharapkan dapat lebih siap, terampil, dan semangat dalam melayani anak-anak dan menjadi bukti nyata bahwa pelayanan anak-anak bukan hanya sekedar rutinitas, namun kegiatan pelayanan mulia agar anak-anak tumbuh bersama dengan Yesus. Masih dari Departemen Anak-anak Conference Jakarta, kehadiran pembelajaran doktrin dalam bahasa Inggris secara daring meraup banyak manfaat holistik. Sebuah program pembelajaran secara daring atau e-learning rohani berbasis bahasa Inggris dan pembelajaran Alkitab resmi diluncurkan pada tanggal 14 April 2025. Program ini merupakan program yang diinisiasi oleh Esther Ratu, pimpinan Departemen Pelayanan Anak-anak Conference Jakarta, dan berlangsung setiap hari Senin pukul 19.00 hingga pada tanggal 20 Oktober 2025. Dengan tajuk God Loves Me, 28 Ways E-Learning, program ini menggabungkan dua aspek penting, yaitu pembelajaran 28 doktrin bagi anak-anak dan pembelajaran bahasa Inggris secara kontekstual. Setiap malamnya, Richard Nelwan sebagai narasumber utama mengajar anak-anak secara interaktif melalui kuis Alkitab hingga tanya jawab. Program ini juga didukung penuh oleh Departemen Komunikasi Conference Jakarta yang mendukung secara penuh melalui teknis dan publikasi. Melalui program ini, anak-anak diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai 28 doktrin Alkitab, membangun karakter anak yang cinta Tuhan secara kritis dan percaya diri, dapat berbahasa Inggris, hingga membantu anak mendapatkan pengalaman kasih bersama Tuhan secara dini. Kita beralih ke Sumatera Utara. 3 distrik di Sumatera Utara melakukan kebaktian kebangunan rohani Penatua. Sebanyak 3 distrik di Sumatera Utara, yakni Distrik Toba Pusat, Distrik Samosir Timur, dan Distrik Dairi Barat, melakukan kebaktian kebangunan rohani atau KKR Penatua secara serempak pada tanggal 23 hingga 26 April 2025. Dengan mengambil tema harapan yang hilang, setiap malamnya KKR Distrik Toba Pusat dihadiri 40 orang. Bertempat di Jemaat Esther Hinalang, para pembicara yang turut mengambil bagian selama KKR Toba Pusat yakni Murniwati Naibaho, Sekretaris Jemaat, Berliana Butar-Butar, Bendahara Jemaat, dan Sabar Simanjuntak, Ketua Jemaat. KKR yang sama juga dilakukan Distrik Samosir Timur. Bertempat di Jemaat Bukit Zaitun Parmonangan, Desa Parmonangan, KKR ini diikuti 100 orang setiap malamnya. Dengan pembicara Wanto Marbun dan B. Marbun yang merupakan para ketua jemaat. Tak lupa, KKR Penatua juga dilaksanakan di Distrik Dairi Barat dengan tuan rumah Jemaat Immanuel Sidikalang. Setiap malamnya, KKR ini dilakukan di rumah-rumah jemaat. Pada malam pertama, Edison Pasaribu mengisi sesi rumah tangga, sementara Minaria Boruginting menyampaikan firman Tuhan. Malam kedua dilanjutkan oleh Mangiring Situmeang untuk sesi rumah tangga dan Hisar Sitorus untuk sesi rohani. Malam ketiga, giliran Bapak Julius Purba membawakan sesi rumah tangga dan Jansen Situmeang untuk sesi rohani. Hingga hari Sabat, KKR ini ditutup oleh Pendeta Hafen Nuswau, Gembala Jemaat Distrik Dairi Barat, dan memenangkan 12 jiwa melalui baptisan. Masih dengan berita penuaian, 3 jemaat di Conference Jawa Kawasan Timur melakukan kebaktian kebangunan rohani Harvest fase pertama. Pada tanggal 23 hingga 26 April 2025, sebanyak 300 orang mengikuti kebaktian kebangunan rohani atau KKR di 3 jemaat di Conference Jawa Kawasan Timur. 3 jemaat tersebut ialah Jemaat Tunjung Rejo, Jemaat Semboro, dan Jemaat Singaraja. Adapun topik yang disampaikan adalah butuh pengharapan jaminan sorga yang dibawakan oleh Batak Horas Ministry, dan topik apa kata Alkitab yang disampaikan oleh Adventist Layman Services dan Industries atau ASI, yaitu pelayanan orang awam Advent. Dari KKR yang berlangsung di 3 tempat tersebut dihasilkan 14 jiwa, yaitu 7 jiwa di Jemaat Tunung Rejo, 3 jiwa di Jemaat Semboro, dan 4 jiwa di Jemaat Singaraja. Dengan keterlibatan kaum awam untuk mengadakan KKR ini, menjadi langkah nyata dalam mengaplikasikan semangat total member involvement
dan menyukseskan Harvest 2025. Distrik Kediri melakukan charity klinik dan berbagi kasih bagi masyarakat sekitar. Pada tanggal 13 April 2025, sebanyak 200 orang mengikuti kegiatan charity klinik dan berbagi kasih yang diinisiasi oleh Departemen Kesehatan Distrik Kediri, Jawa Timur. Bertempat di halaman Gedung Kebaktian Gereja Pakel, Jawa Timur, kegiatan ini diisi oleh 6 dokter berpengalaman, 20 tim kesehatan, dan dibantu oleh tim kesehatan Gereja Distrik Kediri, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan diambilnya ayat tema yang terdapat dalam Matius 22 ayat 39, yaitu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kegiatan ini juga disambut baik bukan hanya masyarakat sekitar, namun juga oleh para pemerintah setempat, organisasi masyarakat, dan para tokoh masyarakat. Kiranya melalui kegiatan ini, semangat pelayanan jemaat di Distrik Kediri dapat terus maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih dari Jawa Timur, pelayanan kelompok peduli untuk kaum tunarungu dilaksanakan setiap pekannya. Pelayanan kelompok peduli untuk kaum tunarungu atau pelayanan Div Adventist Ministry dilaksanakan setiap hari Sabat di kantor Conference Jawa kawasan Timur. Sebanyak 100 orang tunarungu dan tunawicara dari berbagai denominasi mengikuti kegiatan ini secara antusias. Pelayanan ini merupakan pelayanan bagi kaum tunarungu dan tunawicara yang ingin belajar mengenai kebenaran Alkitab di tengah keterbatasan mereka. Pelayanan ini diisi dengan pembelajaran Alkitab oleh Pendeta Kurnaidi, pimpinan Departemen Komunikasi Conference Jawa kawasan Timur, yang mengajarkan mengenai doktrin dan firman Tuhan. Tak hanya itu, pelayanan ini juga diisi dengan kesaksian dan kesan-pesan oleh para anggota kelompok pelajaran Alkitab. Kiranya melalui pelayanan ini, setiap kalangan dapat mengenal kebenaran dan menerima kebenaran untuk dibawa kepada Yesus Kristus. Berita dari Jawa Timur tadi menutup jumpa kita hari ini. Jikalau Anda memiliki berita ataupun kegiatan dari daerah Anda maupun dari jemaat Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN, Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Bersama kita melayani Tuhan, mari mensukseskan Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali minggu depan hanya di program WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.